Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini duduk bersama saya ada Pak Agus Sugito, owner dari Deklasi Coffee and Gelato, yang alhamdulillah bulan Desember kemarin ya Pak ya, cabang keduanya ya. Nah, bulan Desember kemarin launching apa istilahnya, resto yang kedua ya Pak ya, resto yang kedua. Kampus 2. Ya. Ada yang dari Blitar di sini? Yang dari Blitar mana dulu? Oke, dari Blitar. Yang di luar Blitar? Nah, berarti yang belum tahu Deklasi siapa? Nah, oke. Nanti mampir ya Mbak ya, wajib mampir nanti. Iya, wajib mampir ke Deklasi nanti. Oke, ini ada Pak Agus Sugito, owner dari Deklasi Coffee and Gelato. Nah, kepengen tahu apa kita ini ya. Jadi beliau ini luar biasa, tadi malam juga sempat tampil di Carnival Stage yang ada di luar sana untuk berbagi tentang kewirausahaan. Nah, banyak sekali yang menarik dari Pak Agus Sugito ini, mulai dari perjuangannya membangun bisnis, terus kemudian kemudian mulai masuk ke bisnis kuliner. Nah, jadi Deklasi ini belum lama berdiri, jadi masih 3 tahun. Tapi luar biasa, nanti kita dengarkan langsung dari Pak Agus. Nah, ini Pak Agus, mungkin bisa diceritakan Pak Agus mulai beralih dari bekerja, kemudian mulai berwirausaha. Nah, mungkin dari itu dulu Pak Agus ceritanya. Dari bekerja, kemudian seberapa besar effort yang dibutuhkan untuk mulai memutuskan membangun bisnis. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugito. Saya mungkin orang lebih tahu saya pemilik kafe Deklasi ya, Gelato and Coffee. Tapi sebenarnya ini dari diri kita awalnya ini hanya sekedar menyalurkan hobi. Sebenarnya saya punya core bisnis yang mungkin lebih awalnya ya, lebih serius ya. Jadi karena profesi saya punya background dokter hewan, saya seorang peternak, bisnis saya lebih banyak di bidang peternakan ayam, banyak macamnya di situ. Cuman terakhir mungkin 3 tahun terakhir kita mau buka Deklasi itu seperti yang saya ceritakan kemarin, seperti rasanya seperti kita ada energi yang belum tersalurkan, tapi kita tidak tahu ini sebenarnya apa. Itu yang mungkin yang kita bisa definisikan, itu yang namanya passion ternyata. Dan passion itu sulit bagi kita yang orang Indonesia dengan pola pendidikan yang seperti itu. Jadi saya baru menemukan passion mungkin ya sudah umur segini gitu loh. Jadi kelihatannya saya lebih enjoy di Deklasi daripada kita di dunia peternakan. Di Deklasi saya bisa bekerja mulai pagi sampai larut malam dan itu tidak terasa capek. Itu yang namanya passion. Jadi kalau Anda bekerja, tidak hanya bekerja sendiri, bekerja ikut perusahaan pun kalau merasa stres atau mungkin sudah jam 4 waktunya pulang, ini harus pulang, stres, saya rasa itu bukan passion. Jadi harus dievaluasi lagi. Passion itu, stres itu bukan masalah. Jadi stres itu fun gitu loh bagi kita. Jadi bukan stres. Masalah itu fun, bukan bikin stres. Jadi kita seperti orang bermain catur. Jadi memecahkan masalah tapi dengan bahagia gitu loh. Bahagianya apa? Kalau kita sulit mikir, tapi begitu kita menemukan jalan keluarnya,
seperti kita jadi pemenang saat itu gitu loh. Oke. Passion ya Pak ya? Ya, passion. Nah, berarti di usia berapa Pak mulai menemukan passion Pak? Sebenarnya ya kita sudah ada sedikit-sedikit ciri-cirinya passionnya mulai muncul, tapi kita Iya. nggak tahu itu namanya passion apa tidak, karena memang kita keterbatasan informasi macam-macam ya. Terus itu tadi yang kita belum ulas, pendidikan kita yang salah sejak kecil. Jadi dari kecil kita dididik seragam di sekolah kita. Jadi kita tidak dididik untuk berbeda. Oke. Ya. Iya. Mungkin anak TK yang nggak mau tenang duduk muter aja itu dibilang bandel, ya toh, Iya, sama iya, gurunya. oke. Padahal itu passion gitu loh. Iya. Sebenarnya itu passion. Jadi mereka diciptakan memang berbeda, tapi di dunia formal dididik diseragamkan, Iya. diseragamkan. Dan ironisnya semua siswa itu harus pandai matematika, harus pandai IPA, harus pandai yang seperti itu yang dianggap anak pintar, Iya. gitu loh. Oke. Itu yang salah di pendidikan kita. Iya. Jadi akhirnya sampai tumbuh besar pun kita kesulitan menemukan passion kita, dan ujung-ujungnya kita memulai usaha itu dengan cara meniru, atau mungkin yang paling instan anak-anak sekarang itu kepingin cepat kaya. Sebenarnya kaya itu nggak usah diangen-angen. Jadi jangan punya cita-cita cepat kaya, tapi cita-cita bahagia. Cita-cita itu bahagia. Bahagia itu menemukan pekerjaan yang disukai. Oke. Dan itu di hasil akhir itu rezeki akan ikut gitu loh. Oke, berarti bisnis utama Pak Agus Sugito ini adalah bidang peternakan. Ya. Iya. Jual pakan, kemudian pabrik Ya. pabrik pakan Ya. juga nggih Pak Ye. Ya, Kemudian peternakan cuman ayam juga. ayam, Nggih. pabrik obat, Baru masuk hewan. ke kuliner Ya. di resto ini 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya. Ya, idenya dari mana Pak itu Pak? Jadi ya yang menarik lagi Pak Agus Sugito ini ternyata passion yang dimaksud itu adalah desain. Jadi beliau ini suka sekali membuat desain, menggambar desain, mendesain interior seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian jadilah Gelato ini. Nah, awalnya Pak pasti butuh perjuangan Pak ya Gelato ini, tidak mudah kan ya? Ya, kita sebenarnya memang kita dari awal sudah melatih diri bahwa kita tidak pernah meniru bisnis. Jadi mungkin bagi adik-adik atau teman-teman sekalian yang ada di sini, oh ada temannya yang buka mamanya warung kopi, ya ikut rame-rame ikut warung kopi. Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu. Jadi bisnis itu kan kalau kepingin survive itu ya bukan meniru. Jadi justru kalau kita tidak ada pesaingnya itu yang hebat. Makanya di dunia marketing itu ada istilah blue ocean sama red ocean. Jadi kalau red ocean itu kamu teman-temannya bikin warung kopi, semua warung kopi, teman-temannya mungkin bikin es kepal, ngikut es kepal. Itu istilahnya kamu sengaja mau bertarung dengan banyak kompetitor di situ. Tapi beda dengan strategi yang blue ocean. Blue ocean itu seperti kita menciptakan sawah sendiri. Tidak ada orang lain yang bermain di situ. Caranya gimana? Ya diferensiasi. Kita punya ciri khas sendiri, punya gaya sendiri. Itulah yang kita hadirkan. Salah satunya kita hadirkan Gelato di Blitar, Gelato and Coffee. Jadi kita mungkin waktu hadir awal itu seperti bagi sebagian besar orang Blitar seperti makhluk luar angkasa yang tidak jelas jenis kelaminnya, tidak teridentifikasi kompetitornya siapa, tidak ada. Dan kita bermain sendiri di situ, dan itu kita memang sengaja secara marketing memang kita hitung di situ. Jadi kita tidak mau berdarah-darah, dan kita
sukses. Ya. Dan akhirnya banyak follower yang bikin gelato, dan mungkin gelato menjadi familiar di Blitar ya. Jadi banyak gelato mungkin sampai di tingkat kecamatan, sampai di pasar malam ya. Padahal Night market sebelumnya, itu yang tadinya jual es krim diganti aja dengan gelato. Tapi oke lah, itu menginspirasi. Tapi sebenarnya tidak seperti itu kalau mau memulai bisnis. Bisnis itu ya harus sebisa mungkin kita tidak bertemu kompetitor gitu. Tapi teman-teman selalu bertempur dengan kompetitor karena itu yang cara mudah meniru. Ya. Jadi gelato ini memang pada waktu itu di Blitar masih asing sekali Pak ya, belum ada yang tahu gelato ya. Tidak aja di Blitar. Apa sih gitu ya? Di Indonesia pun juga tidak banyak. Tidak banyak. Mungkin yang banyak mungkin di daerah wisata, banyak turis kayak Bali itu ya. Kemudian deklasi ini ternyata kemarin Pak Agus Sugito juga menyampaikan bahwa sebenarnya deklasi ini juga UKM loh. Nah, karena kategori UKM di Indonesia itu adalah jenis usaha yang omsetnya belum mencapai 5,4 M per tahun. Jadi sebenarnya deklasi ini juga UKM loh. Tapi kita beda dari UKM. Nah ini Pak seperti apa Pak Agus? UKM panjenengan kemarin bercerita tentang UKM ya, tentang UKM yang naik kelas. Nah ini deklasi memiliki konsep yang berbeda. Silakan. Jadi kaitannya dengan era digitalisasi ya hari ini. Jadi saya juga ingin cerita, orang dikira kita itu hebat di kopi, hebat di gelato, kita mungkin kursus di luar negeri. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Saya belajar itu hanya di internet. Saya itu hampir ratusan artikel tentang gelato itu saya baca, dan itu seperti hutan belantara. Jadi kalau kita tidak cerdas membaca, di situ banyak sesatnya gitu loh. Jadi akhirnya kita semakin banyak kita membaca artikel, kita semakin tajam intuisinya mana yang artikel itu sesat, mana yang artikel itu benar. Jadi caranya kalau membaca artikel, jadi kita dari 50 artikel itu kalau ada 30 sampai 30 separuh lebih lah, atau 60% sampai 70% itu sama, berarti artikel itu benar. Gampangannya seperti itu. Gampangannya seperti itu. Banyak artikel-artikel salah yang tidak saintis kita baca di situ, tapi kebetulan anak kita gemar membaca, jadi kita bisa. Jadi saya mau cerita seperti ini karena apa? Ya dengan internet itu kita bisa lakukan segalanya. Kita bisa lakukan segalanya kalau kita memposisikan internet itu dengan cara yang benar. Jadi kita makanannya itu hampir kita 2 tahun itu belajar baca artikel, terus lihat YouTube, baca artikel, lihat YouTube. Mesin itu tidak tahu sama sekali kita mesin gelato itu seperti apa. Cuman kita sering makan gelato waktu di luar ya. Jadi akhirnya tahu, akhirnya belajar bisa kita. Apalagi yang duduk di sini jauh lebih muda dari saya. Harusnya lebih bisa. Makanya saya ingatkan, dibiasakan membaca. Oke, teman-teman yang ada di sini yang bisnisnya kuliner siapa? Yang kuliner atau berminat untuk membuka bisnis kuliner? Nah, mungkin bisa diceritakan tentang pemilihan bahan, Pak. Nah, teman-teman UKM itu biasanya kan menentukan harga itu kan berdasarkan kompetitor. Jadi kalau kompetitornya kita lihat kasusnya seperti es kepal, kemudian es kuburan mantan dan lain sebagainya, es pot dan lain sebagainya, itu kan kasusnya awal pertama harganya bisa 12.000, ada yang 15.000, terus kemudian sebelahnya bikin 10.000, sebelahnya lagi bikin 8.000, 5.000, dan akhirnya tutup dan sampai sekarang nggak ada lagi. Nah, ini pasti akan berpengaruh jadi banyak sekali teman-teman UKM ini yang memilih atau menentukan harga jual itu hanya berdasarkan kompetitor jualnya berapa.
Nah, sementara Pak Agus saya yakin ini pasti berani sekali ya, karena saya lihat di deklasi ini pun menunya juga beragam dan harganya pun juga tidak murah. Nah, seperti apa Pak Agus gambarannya idealnya menentukan harga yang berhubungan dengan pemilihan bahan atau menu-menunya? Ya, kalau tadi ada beberapa faktor cara menentukan harga, terus yang kedua pemilihan bahan. Mungkin kita bahas yang pemilihan bahan. Sebenarnya tidak hanya di kuliner, semua teman-teman yang berbisnis, yang berbasis produksi, memproduksi apapun, nanti ada kaitannya dengan raw material. Raw material itu kalau tidak grade 1, saudara-saudara tidak akan bisa menciptakan produk itu grade 1, itu diingat. Jadi kalau sudah pemilihan bahan itu murah, tidak akan menjadi produk itu menghasilkan sesuatu yang bagus, yang premium gitu loh. Kadang-kadang ada raw material yang benar-benar raw dari komoditas ya. Contohnya seperti bisnis kuliner. Ada yang benar-benar raw seperti gula, seperti garam. Itu. Tapi ada bahan-bahan yang sudah setengah jadi. Kalau bisnis kuliner mungkin ada seperti saus ya atau sambal. Itu pun kita harus tahu bener enggak ini kualitasnya. Dan kalau di Indonesia kalau kita ngomong kuliner hancur. Jadi apalagi kalau kita ngomong, ya maaf, kalau kita ngomong sudah di kelas UKM, kalau di kuliner itu jauh dari standar. Iya. Apalagi kalau sudah terjebak murah-murahan harga ya Pak ya. Kita itu tidak berani jual mahal, takut tidak laku. Iya. Ya, Oke. itu salah. Carilah bahan yang nomor 1, nanti itu bisa dijual dengan harga mahal. Manusia itu, pembeli itu cerdas kok. Kalau barang enak itu dia juga rela menghargai sesuatu yang lebih. Ya. Betul. Jadi kalau jelek ya nggak akan bisa. Ya. Jadi ada sekedar cerita aja. Kalau di Indonesia mungkin kita UKM itu tidak, ya kita mau buka usaha apa aja bisa lah kalau di Indonesia dengan gampang tanpa ada persyaratan yang macam-macam. Tapi kalau kita ngomong di negara maju itu rumit. Tapi itu yang mendidik kita menjadi punya standar gitu loh, punya standar. Jadi di negara maju itu sebelum kita buka, kita di training dengan pemerintah, dengan government itu food safety. Nah, kita kan nggak tahu food safety. Ya, food safety. Jadi itu makanan itu kan kita jual ke publik dan itu harus dipertanggungjawabkan secara kesehatan. Bener enggak? Ngeracunin, bener enggak? Itu kita diajarin macam-macam kalau di situ. Mulai peralatannya harus food grade, ya toh. Ini ngomong kuliner ya, itu tapi mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang bukan kuliner ya. Peralatannya harus food grade, itu ditentukan pemerintah. Food grade pun yang membuat juga perusahaan food grade yang memang benar-benar menciptakan peralatan food grade. Food grade, ya. Jadi tidak gampang. Jadi akhirnya apa? Bisnis kuliner kalau di Eropa, di negara-negara maju sudah dikasih izin sama pemerintah, itu sudah layak berarti harus ada sudah layak sertifikasinya. Dikonsumsi oleh konsumen. Beda dengan di tempat kita loh, ngaco loh, ya toh. Kalau kita lihat, saya sendiri sering bersinggungan dengan supplier yang mungkin kelasnya UKM ya. Sekedar contoh aja di Blitar. Di Blitar itu kan base-nya gula kelapa. Gula kelapa. Kita mencoba mencari gula kelapa, ternyata 90% gula kelapa tidak ada yang asli. Ngeri. Regulasi pemerintah pemerintah tidak hadir di situ untuk memberikan regulasi yang benar.
di situ banyak pengawet yang asal mereka tidak punya timbangan, tinggal dicedok-cedok gitu tuh, pengawet dimasukkan, pemanis buatan dimasukkan, terus Tanpa ditambah ada gula takaran. pasir supaya cantik. Oke, Jadi 90% gula kelapa di Blitar tidak ada yang asli. oke, oke. Karena kalau yang asli bentuknya tidak seperti gitu itu. Bentuknya mudah mencair. Oke. Mungkin karena Bentuknya- takut nggak laku itu Pak ya? Ya. Oke. Padahal Jadi sebenarnya itu ada sekedar contoh problem di UKM kita itu seperti itu. Makanya kalau pemerintah tidak beri regulasi, mungkin inisiatif dari diri kita sendiri. Gimana sih bisnis yang benar? Belajarlah, bukalah di internet itu ada food safety. Food safety itu berapa bahan pengawet yang harus diberikan, cara menyimpan bahan yang benar di freezer atau di chiller atau di suhu normal, itu ada aturannya semua. oke, ada aturannya semua. Ya, memang benar ini Pak. UKM kita ini karena perang harga. Nah, ketika mereka sudah terjebak di perang harga, akhirnya mereka terjebak pada bagaimana cara membuat yang lebih murah lagi, yang lebih murah lagi. Tapi kepengennya untungnya tetap banyak kan begitu Pak? Ya. Nah, seperti contoh pada waktu Lebaran, pada waktu Ramadan itu kan selalu ada ya penjual makanan minuman yang ini juga harus menginspirasi kita semua yang di sini. Penjual makanan minuman yang ngabuburit itu ya, biasanya kan ada di beberapa wilayah di tiap kota itu kan ada pasar dadakan ya. Nah ini di Blitar kemarin ada sidak ya, ada sidak dari dinas kesehatan Pak. Jadi langsung membawa mobil lab. Itu 90% produk yang ada di sana dengan metode sampling itu mengandung pewarna buatan. Ya. Nah ini yang sangat berbahaya sekali. Datanya ada di dinas kesehatan. Ini yang disayangkan ini ya. Yang kita jualan kepengennya nyiapin buat berbuka, puasa, ya, jadi kegiatannya sudah bagus, tetapi ternyata karena murah-murahan, ngejar murah tapi untungnya banyak tetap, nah, akhirnya menggunakan bahan-bahan yang tidak aman ya. Tadi dijelaskan tentang food safety. Dan pemerintah belum masuk ke situ Pak Ya, pemerintah ya kita bukan menyalahkan ya. Memang kondisi kita mungkin dari negara miskin menuju negara sedang berkembang. Jadi memang semua harus berbenah. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ada internet, sudah ada, sebenarnya kita sudah bisa memulai, dan itu sebenarnya opportunity. Kalau pemerintah tidak memberikan regulasi, itu bagi orang entrepreneur kayak saya ini opportunity, ini peluang. Jadi orang lain tidak lakukan, kita yang lakukan, gitu loh. Oke, jadi filter itu dari dalam diri pengusaha Ya. itu sendiri kan begitu Pak ya. Ya. Kalau memang jadi bukan dijadikan peluang yang wah ini berarti Ya. karena tidak diperiksa dibikin asal-asalan aja, yang penting untungnya banyak kan, bukan begitu ya. Jadi untuk membuat UKM kita naik kelas memang kita harus memiliki produk yang berkelas juga. Nah makanya namanya deklasi itu Pak ya, berkelas ya Pak. Ya. Nah deklasi itu artinya berkelas, jadi memang Jadi di itu filter. produk ya, Ya. produk dari mungkin kalau dikategorikan dari departemen produksi yang kita cerita tadi. Betul, betul. Departemen produksi. Kan masih banyak departemen-departemen lain kalau di dunia, di dalam satu perusahaan ya, Ya. yang harus di-create semua. Makanya kamu kalau mau jadi UKM yang naik kelas berat, memang berat. Makanya kemarin tadi malam Mas Daya juga cerita dari UKM yang 1 tahun bisa lolos 80%. Jadi awal mungkin 100%, 1 tahun tinggal 80%. Ya. 5 tahun tinggal 20%. Karena memang kita seperti apa ya? Kita harus jadi orang yang serba bisa. Jadi semuanya harus bisa, meskipun tidak tahu detail, kita semua Ya. harus bisa. Karena memang kalau kita serahkan ke orang lain, berapa ongkosnya. Betul. Jadi kalau dalam satu perusahaan itu kan mesti semua, UKM pun juga ada. Jadi ada satu departemen produksi yang untuk membikin, ya toh. Ya. Kalau teman-teman yang berbasis produksi. Iya. Terus ada departemen purchasing. Jadi departemen purchasing, departemen pembelian. Bagaimana cara membeli bahan yang benar, bahan yang baik, terus konsisten, sumbernya bisa lancar terus. Iya. Itu
terus tidak tergantung pada satu supplier. Oke. Kita tidak didikte dengan supplier, itu purchasing. Terus ada departemen sales and marketing, bagaimana menciptakan produk. Iya. Produk yang biasa menjadi kelihatan lebih cantik, diterima dengan melebihi ekspektasi. Itu kan Baik. dari sales sama marketing. Belum nanti ada departemen sumber daya manusia. Jadi ini juga rumit, sumber daya manusia. Jadi si owner itu harus, kalau sudah mau naik kelas, si owner itu harus bisa menggandakan dirinya. Jadi kita bisa tidak menciptakan employee kita itu seperti kita. Jadi kita transfer semua ilmunya ke mereka. Itu yang konsep seperti ini biasanya gagal. Iya. Bagi UKM-UKM yang tidak cerdas. Iya. Sebenarnya ini sebenarnya peran-peran teman-teman yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, sarjana, itu lebih bisa menggandakan dirinya. Iya. Jadi business owner itu seorang yang generalis. Ya. Tahu banyak meskipun sedikit-sedikit. Kan Ya. gitu Pak ya? Ya. Jangan sebagai spesialis. Ya. Nah, Belum kita nanti finance accounting, kita harus paham. iya. Ya. Karena nah setelah itu ilmunya, setelah produknya laku, awalnya kan membuat produk Pak ya, membuat produk yang berkelas, Ya. membuat produk yang kalau ini kuliner berarti food safety-nya juga sesuai dengan standar. Kemudian kalau produk ini bukan produk yang kuliner, memiliki kualitas yang baik juga dari sisi material dan hasil produknya kan Ya. begitu ya. Nah, langkah berikutnya ketika sudah laku biasanya bermasalah dengan ordernya mulai banyak, kemudian business owner tidak bisa menggandakan dirinya itu tadi. Ya. Ya, artinya sudah harus membuat SOP Ya, betul. yang untuk didelegasikan ke timnya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini kalau tidak punya intelektual tinggi, gagal di sini. Iya. Makanya kalau saya beri kategori UKM yang belum naik kelas itu biasanya didominasi teman-teman yang mungkin maaf dari tingkat pendidikan mungkin dia tidak terlalu tinggi karena mereka mau bekerja di perusahaan pun tidak diterima, ya toh. Beda dengan teman-teman yang seorang sarjana, mereka melamar di suatu perusahaan pasti diterima karena punya background pendidikan yang tinggi, tapi tidak berani memulai bisnis dari nol seperti teman-teman yang tidak sekolah, teman-teman yang pendidikannya rendah. Tapi teman-teman yang pendidikannya rendah dia gagal menduplikasi dirinya. Oke, di step kedua. Di Nah, step sebenarnya kedua. peran ini hanya bisa dilakukan teman-teman yang punya intelektual tinggi gitu loh. Jadi logikanya seperti ini. Kemarin kan dulu kita pernah cerita, jadi ada dua orang penjual bakso, satu pendidikannya rendah, satu pendidikannya tinggi, gerobak ini. Kalau kita logika dengan akal sehat, harusnya pinter mana? Harusnya laris mana? Yang pendidikan tinggi Yang Pak. pendidikan tinggi. Iya. Tapi yang pendidikan tinggi tidak mau melakukan karena malu dengan gerobak itu tadi. Hanya membuat konsep-konsep saja. Iya. Yang pendidikan tinggi maunya enak di tengah, nggak mau memulai dari bawah. Padahal semua bisnis itu harus memulai dari bawah. Iya. Semua bisnis. Saya sendiri memulai dari bawah. Kalau kita cerita masa lalu, mungkin tidak semua orang bisa sanggup. Iya. Ya. Saya memulai dengan menjual pakan, dengan mobil pickup, pakan 20 sak yang beratnya 50 kilo, itu saya angkut sendiri. Oke. Saya angkat sendiri. Teman-teman yang seangkatan saya, yang sama-sama profesinya dengan saya, sampai bilang ke saya, Mas, kalau sampai sukses, saya tidak minder, saya tidak meri. Karena memang berat, aku delok itu sudah tidak sanggup aku. Teman-teman yang seangkatan saya, aku delok itu gak sanggup. Jadi memang kalau mau jadi entrepreneur ya memang kalau tahap startup ya 1 tahun pertama itu bukan sarjana yang kita pakai, kuli. Ya. Kuli, mau bekerja keras. Jadi jangan langsung
minta enaknya gitu Pak ya? Tidak bisa, Oke. tidak bisa. Apalagi Itu yang sarjana tidak mau memulai di situ. iya. Apalagi baru Tidak mulai sanggup, tidak sanggup dengan lingkungannya, tidak sanggup dengan keluarga dekatnya, tidak sanggup. Iya, betul. Apalagi sudah baru memulai sudah di-franchise-kan ya Pak ya. Ya, tadi Pak tentang bagaimana mendelegasikan ya, bagaimana mulai menggandakan diri, bagaimana mulai mendelegasikan tugas yang lebih berat kepada tim bisnisnya. Yang dilakukan di deklasi Pak, pada awal mulai masuk ke step kedua, karena deklasi pun juga pasti melalui step pertama kan. Ketika sudah masuk step kedua untuk memulai menggandakan diri ini yang dilakukan oleh Pak Agus itu dimulai dari divisi mana Pak? Jadi karena kita juga tidak ada basic kuliner sama sekali waktu kita buka, Iya. dan mulai hari pertama sampai hari ini deklasi tidak pernah sepi. Iya, tidak Ya. pernah sepi. Parkirannya selalu penuh. Itu penderitaannya luar biasa bagi saya 1 tahun pertama. Iya. Jadi akhirnya kita korbankan semuanya, kita fokus di pelanggan, fokus di menu kita supaya tidak gagal, bukan menu gagal. Oke. Orang tetap balik lagi, meskipun lain-lainnya kita kacau, menu tidak boleh. Yang kita kejar menu dulu, sampai menu itu orang sudah Pas, sudah cocok. ya pas ya, sudah cocok menu rasa, Iya. bukan hanya menu tapi rasa, Iya. itu pas. Di tahun kedua baru kita memulai membenahi karyawan. Oke. Ya, membenahi sistem karyawan. Nah, kalau kita sudah ngomong karyawan, jadi gimana cara memanage karyawan? Kalau Anda sekalian di sini masih berpatokan di UMR, sudah tidak akan bisa maju. Oke. Jadi di tempat kita sudah tidak ada UMR. Di tempat deklasi, di grup kita semuanya tidak ada UMR. Di situ ada insentif. Oke. Jadi orang yang bekerja keras akan dapatnya lebih banyak, daripada orang yang tidak bekerja keras. Berarti ada gaji pokok juga, Ya, ada insentif jadi gitu Pak ya? kita kombinasi. Jadi Ya. kita kombinasi, tapi yang lebih banyak kita di insentifnya. Ya. Insentifnya, Dan- baik. Jadi intinya gini, kalau 2 karyawan, yang satu pekerja keras, yang satu pemalas, digaji dengan gaji yang sama. Yang sama, oke. Apa jadinya? Ya. Yang males tambah sergap, apa yang sergap tambah males? Yang sergap tambah males. Ya, itu yang terjadi, dan itu 90% terjadi di perusahaan di Indonesia. Ya. Dan yang males tetap males Pak ya? Tetap males. Oh, sama aja kok ya? Ya. Ya, oke. Begitu kita ciptakan sistem yang membuat mereka setiap dia bekerja dia dapat uang, setiap dia menggerakkan badannya mereka dapat uang, dan di situ mereka jadi berkompetisi sehat. Jadi mereka akan berebut pekerjaan. Ya. Berebut pekerjaan. Ya. Jadi itu salah satu sistem kita. Kalau kita ngomong sulit, Ya. tapi ya harus dimulai, Ya. dimulai. Baik. Mungkin ada sesi tanya jawab ini, Mbak Chandra. Ada? Bisa kita mulai sesi tanya jawab? Ini sesi kita ini dilanjut sampai setelah istirahat mboten enggak ya? Oh, selesai. Oke. Ada pertanyaan dari peserta mungkin yang ada di sini tentang UKM naik kelas. Bagaimana caranya UKM bisa naik kelas? Karena UKM ini selama ini yang ada di pikiran kita itu mesti yang receh-receh. Wah, ini pebisnis kuliner Pak ini Pak. Ini soto apa Mas? Soto sulung. Oh iya, soto sulung Pak. Silakan Mas, memperkenalkan diri, bisnisnya apa, omsetnya berapa? Oh, perlu nggak? Saldo. Oke, monggo, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Syarifuddin. Kebetulan saya berbisnis kuliner. Kalau Bapak pernah singgah di Jalan Ahmad Yani sini, Pak. Ahmad Yani, Pak. Soto sulung. Soto sulung. Saya belajar otodidak kebetulan. Saya basicnya bukan kuliner juga berdarah-darah.
Alhamdulillah ini tahun 2021 masuk satu dasawarsa. 8 tahun ya berarti ya? 10 tahun. Oh 10 tahun? iya. Oke 10 tahun, ya monggo. Alhamdulillah sampai hari ini bisa tertatih-tatih dan bisa survive sampai saat ini. Saya pengen istilahnya pengen menggali bagaimana kita menjadi suatu usaha itu lebih tersistem. Sistem, membentuk sistem. Iya. Oke. Ya. Biar tidak semua kita yang jalanin gitu loh. Oh. Oke. Biar ada SOP, itu SOP. penerapannya seperti apa. Oke. Karena Berarti kondisinya sekarang seperti apa, Mas? sudah semi mau jalan ke sana tapi yang belanja sudah ada? masih saya sendiri. Sendiri belanja. Karena belum bisa mendelegasikan ke orang lain. Baik. Yang masak siapa? Ada kru, Ada kru. Masih terlibat di masih produksi? terlibat di produksi. Oke. Saya pengen sistem itu seperti apa penerapannya, karena selama ini ketika mau penerapan selalu ada istilahnya ketakutan. Takut kenapa, ini Mas? bener enggak jalan saya ini bener apa Oke. enggak? Karena takut di masak karyawannya sendiri. karena saya dulu mohon maaf sebelum Galato, Iya. sebelum deklasi itu yang pakai saya. Oh, dulu tempatnya di Deklasi, Pak. Iya, nggih. 3 Ada tahun, baksonya juga, iya. Bakso Umi itu dulu yang pakai saya. Iya. 3 tahun hancur. 3 tahun. Karena saya tidak Alhamdulillah. bisa mendelegasikan wewenang itu tadi. Oke, Saya tidak bisa menjaga kualitas, saya tidak Iya. bisa menjaga kualitas layanan. baik. Oke, Ya, jadi mungkin pertanyaannya seperti itu. bagaimana Penerapan, berarti tahap kedua, Pak, tadi, Pak. Bagaimana menggandakan dirinya itu tadi. Oke. Oke, terima kasih. Oke, iya, makasih. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong terutama bisnis kuliner ya, mungkin saya lebih tajam kalau sama-sama kulinernya. Jadi satu yang perlu diperbaiki satu SDM. Terus kedua tool, jadi peralatan. Peralatan itu harus memadai. Ya, kedua ya leadershipnya jenengan. Mungkin lainnya ada beberapa tapi itu yang penting ya. Karyawan itu dimulai dari proses rekrutmen yang benar. Kalau karyawan aja polanya golekno uang, aku butuh uang siji. Sopo to wis sembuh sembarang tonggomu lebokno kene. Ah, ya itu sudah nggak benar sudah nggak benar. Yang nama karyawan ya dijak ngomong. Omamu ndi, pendidikanmu apa, isomu apa. Ya toh minimal kowe nek hitung-hitungan iso apa ora, nek jajale guri kok hitung-hitungan kok bingung apa ora, kan gitu. Jadi mereka banyak UKM itu dari proses rekrutmen aja sudah salah. Jadi di tempat kita dari awal kita di peternakan pun kita lakukan psikotes. Dan sekarang tidak hanya di psikotes, kita sudah mulai membaca kemampuan dia hebat di otak kanan atau otak kiri. Karena itu berbeda sekali, ya. Jadi mungkin ini masukan juga teman-teman yang di dunia bisnis. Jadi kalau punya karyawan ada 1-2 kelompok besar, mereka otak kanan atau otak kiri atau mereka lebih balance di tengah-tengah. Otak kiri itu lebih scientist. Otak kiri lebih scientist, tidak banyak ngomong, itu cocok untuk orang-orang yang mau masak di dapur. Otak kanan itu tidak saintis, kakean ngomong, gedabrus. Itu lebih banyak ditaruh di depan yang ketemu dengan pelanggan. Ya, salah satu itu kalau tidak dilakukan dengan tes, tidak bisa. Oke, satu itu dari SDM. Kalau sudah kita memperoleh SDM yang bagus, berilah dia sesuatu yang lebih. Jadi kalau standar UMR kita, umpamanya 1.500 umpamanya, kasih dia di atas itu. Supaya kita bisa memilih karyawan yang baik. Kalau kita memilih yang baik dengan memberikan hasil yang di bawah UMR ya tidak bisa. Orang baik ya harus dihargai baik, ya toh. Satu itu. Terus mereka harus dijanjikan mimpi di situ. Aku mau sore selawase masak ngene tok. Ya, harus diberi mimpi. Mimpi itu seperti apa?
kamu kalau di sini, nanti kalau kamu pinter lama, kamu tak jadikan manajer di sini. Nah, umpamanya kan gitu. Itu mimpi. Semua orang itu punya mimpi loh. Tidak hanya orang besar aja yang punya mimpi. Orang-orang biasa, pegawai kasar itu juga punya mimpi. Dia pingin karirnya itu naik. Ya. Terus yang ketiga mungkin kaitannya dengan SDM, kita harus berbagi suka dan duka. Ya, itu tadi kalau berbagi suka dan duka, kalau untungnya banyak ya dia dapatnya banyak. Kalau untungnya sedikit dapatnya sedikit dengan pola insentif itu tadi. Terus yang terakhir kita pakai tool, yang pakai peralatan. Peralatan harus yang benar. Aku yakin jenengan pakai kompor gas yang biasa itu tadi. Kalau di tempatnya de clase itu sudah, meskipun kita tidak seperti McDonald, KFC ya, kita cerita KFC aja. KFC itu kalau mau goreng ayam, itu tinggal tombol ceklek, ayam itu turun sendiri di penggorengan, itu sudah disetel suhunya, kita mau suhunya berapa, nanti kalau sudah matang sesuai dengan keinginan kita berapa menit, itu sudah naik sendiri, nggak usah ditunggoi. Itu yang menjadikan UKM kita tidak standar. Karena apa? Pakai kompor jos itu. Josnya seberapa? Kan tidak bisa terukur. Di tempat kita itu selalu pakai semua serba ilmiah. Jadi tempat kita itu bawaannya itu termometer, timer, sama timbangan, gelas takar, gelas ukur, itu semua pakai itu. Artinya apa? Siapapun yang melakukan, kalau semua tersistem tercatat di situ, tidak akan pernah salah. Oke, intinya ya, jadi intinya ya memang harus banyak yang harus diperbaiki supaya jenengan tidur nyenyak. Nanti kalau jenengan tidak bisa seperti itu, jenengan yang jadi iya, yang ditindas sama sama sotonya ya. Iya. Bukan jenengan menindas soto sulungnya gitu loh. Iya. Ini ada cerita menarik, Pak. Jadi kadang-kadang UKM ini karena saking cintanya dengan bisnisnya, akhirnya tidak mau atau berat untuk memulai mendelegasikan, banyak ketakutan-ketakutan. Takut dicontek. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya produknya atau bisnisnya menua bersama dirinya, Pak. Sebenarnya itu kan memori kita sendiri, atau mungkin kita sendiri dulu awalnya juga nyontek, ya kan? Jadi kita juga dihantui dengan contekan itu tadi. Karena kita nyontek, akhirnya kita takut dihantui dengan nyontek. Pak? Kalau kita tidak seperti itu, kita perlakukan manusia itu seperti manusia. Hewan itu kalau kita perlakukan baik akan baik. Manusia itu sama, lebih baik daripada hewan kalau kita perlakukan baik. Karena mereka punya hati, Jadi intinya cuman tidak semua. Kadang-kadang kalau UKM itu sudah punya orang kepercayaan, ya itu yang salah. Semua didelegasikan satu orang kepercayaan, ya salah itu. Jadi kalau pekerjaan A sampai Z, mungkin Anda bisa mendelegasikan di awal A sampai G. Nanti baru siapa lagi didelegasikan lagi, siapa lagi. Mungkin setelah selesai semua, mungkin orang itu di situ ada seperti puzzle ya. Ada 4-5 orang yang menjadi copy paste jenengan gitu loh. Berarti yang pertama adalah leadership tadi, Pak ya. Yang pertama adalah kemampuan memimpinnya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan SDM yang tepat. Ya. Terus kemudian yang tiga dibantu dengan tools. Tools itu tidak harus mahal kan Pak ya, tapi yang penting harus ada takarannya. Jadi seperti timbangannya, kalau memang itu takaran berat. Kemudian harus ada gelas ukurnya kalau itu untuk takaran volume gitu nggih. Jadi jenengan kalau mau masak soto ya harus dipakai termometer. Soto itu harusnya suhu berapa, terus berapa menit. Betul. Oh 30 menit suhu 95 derajat, ya lakukan. Iya. Memang kalau untuk masak sendiri kok lebih banget ya, masak soto saja. Tapi kalau ini untuk produksi jumlah banyak akan sangat berpengaruh. Apalagi kalau biasanya pesanannya satu hari 100 mangkok, ketika dapat pesanan 10.000 mangkok ini pasti kocar kacir. Nah ini sebenarnya UKM
Jatuhnya di sini Pak Jatuhnya ya. di situ. Jadi sebenarnya UKM ini masalahnya apa sih? Modal. Bukan modal, tapi leadership itu tadi delegasi, kemampuan untuk mendelegasikan. Intelektual. Nah ini sebenarnya masalah yang banyak kita hadapi. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir. Sebelum kita istirahat siang untuk sholat, istirahat, dan mandi. Ilmu sampean Mas tak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Yona, warahmatullahi. Pak Agus dari Garum. Pertanyaan saya ada 3. Jadi yang satu itu deklasi itu kan segmennya itu muda-mudi, sedangkan ownernya kan sudah cukup umur ngoten nggih. Nah, itu dulu idenya siapa? Terus yang kedua, berapa net profit yang sehat sebetulnya untuk bisnis kuliner itu? Yang kedua gimana Mbak? Net profit, Net profit Ya. yang sehat untuk bisnis kuliner. untuk yang sehat. Yang sehat Oke, ya. Jadi baik. berapa persen gitu. Terus biaya operasionalnya juga berapa persen dari omset. Kalau saya kan retail itu kan ada hitungannya. Kalau kuliner itu Oke, berapa kalau persen kuliner sih? bagaimana Ya. Pak? Apakah ada standarnya begitu? Ya, Baik. yang ketiga satu lagi. Oh, pertanyaan lagi? 3 langsung ya. Bagaimana Pak Agus itu memutuskan untuk membuat cabang kedua, sedangkan Oke. itu lokasinya berdekatan dalam kota yang sama, hitungannya seperti apa Pak Agus gitu? Oke, Gitu bagaimana aja. hitungannya untuk membuka cabang kedua padahal lokasinya berdekatan gitu nggih? Ya. Oke, itu Pak. Yang pertama dulu tadi apa? Waduh, lupa saya. Yang pertama tadi apa? An- Banyak banget pertanyaannya. Ya, muda-mudi ya. Oh, ya iya. idenya. Oh, Idenya mudah-mudi dari itu. siapa? Oke. Ya. Monggo, Pak. Sebenarnya memang dulu kita juga buka seperti itu, jadi waduh gayanya anak muda banget gitu loh. Saya kira yang punya ini muda sekali, ternyata seperti ini. Bahkan dulu awal-awal dikira ini yang punya orang bule itu. Ya, karena memang gayanya sangat western saya, sangat western. ya, Jadi gaya. itu hanya gaya marketing aja. Jadi memang kita sengaja Iya. gayanya western, terus anak muda. Dan anak muda sendiri memang saya punya anak yang waktu itu mereka mahasiswa sama SMA, jadi itu yang jadi wasitnya gitu loh. Jadi begitu kita membuat menu salah gitu enggak, saya sesuaikan dengan selera anak muda. Jadi sebenarnya itu tesnya ya. anak saya, meskipun yang mengerjakan saya begitu, anak saya enggak, saya enggak. Ya. Jadi memang Jadi kita Pak Agus ini desainernya, Ya. anaknya sebagai supervisornya begitu, Bu. Oke. Terus Baik, mungkin yang kedua. sebelum buka kita juga sudah survei. Ya. Kita tidak mau nasibnya seperti coffee shop yang dulu yang sudah buka terlalu maco ya. Ya. Jadi coffee shop itu banyak yang maco sekali, bahkan saking maconya tidak ada perempuan yang berani masuk, takut ya toh. Jadi kita nggak mau. Gak mau, karena saya lebih suka pasar saya itu wanita. Karena bagi saya secara marketing, wanita itu lebih emosional membelanjakan uangnya daripada laki-laki. Ya, jadi kalau mau dieksploitasi dengan sistem orang marketing itu, wanita itu bagus, anak-anak itu bagus. Pasar yang sangat bagus itu anak-anak, wanita. Ya, jadi kenapa kita bisa dengan gaya seperti anak muda, memang kita juga ada wasitnya, anak saya sendiri ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak tadi, ada nggak standar net profit untuk yang sehat? Ya kata Bu ya tadi, yang sehat kira-kira bagaimana Pak? Sebenarnya kalau saya sih filosofinya tidak seperti itu ya. Kita tidak detail di angka-angka, karena kalau kita sudah ngomong angka, kita nggak jadi berangkat nanti, nggak jadi berangkat. Banyak teman-teman yang berbisnis itu belum memulai itu sudah hitung-hitungan angka, ya toh. Hitung-hitungan angka, oh ini untung, ini nggak jadi. Tapi kalau kita lebih mengikuti di filosofi ya, jadi berbisnis itu seperti persahabatan. Oke. Berbisnis itu seperti persahabatan, dua-duanya harus untung. Jadi kalau jenengan sebagai owner pasti minta untung, tapi kita harus mempertimbangkan perasaan si pelanggan. Betul, Si pelanggan harus untung. Banyak bisnis yang gagal itu karena pelanggan tidak untung. Oke. Jadi uang itu lebih dekat ke
owner gitu loh. Oke. Ya, lebih dekat ke yang punya modal. Ya. Mungkin kalau dikembangkan lebih besar lagi, kalau bisnis itu mau survive ya, harus untung bagi pelanggan, bagi owner, bagi employee, bagi karyawan di situ. Iya. Ya. Baik. Masuk ke Jadi kita pertanyaan nggak ada ketiga. hitungannya, sebenarnya gampang. Kalau Iya. rame sekali orangnya macam-macam yang masuk berarti kemurahan, kan gitu ya toh. Jadi orang kaya sampai orang biasa bisa masuk, ini kemurahan ini. Tidak tersegmented gitu loh. Tapi kalau dinaikkan Orang-orang harganya tertentu. sedikit sampai kita oh ternyata yang datang itu orangnya seperti ini Oke. ternyata sudah tersegmented, ya itu sudah pasarnya ada. Oke, sip. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi Pak, untuk menentukan membuka cabang yang kedua. Nah, itu pertimbangannya bagaimana, padahal tempatnya kan juga tidak jauh itu. Ya, memang banyak orang yang tanda tanya besar kok berani di kota sekecil Blitar buka 2. Bisnis itu tidak didiskusikan, bisnis itu dilakukan, dieksekusi. Kalau enggak dilakukan kan kita enggak tahu. Jadi orang kan ngomong laku apa enggak, ya dicoba. Kalau enggak laku kan ya ditutup, kan gitu. Ah, Karena berani apa enggak Bu itu? Kita Ayo. itu di otak kita itu tidak ada kata tidak gitu loh. Iya. Wani tok, jadi dicoba, gagal ya ditutup. Jadi entrepreneur yang sukses itu tidak benar terus loh ya. Tapi entrepreneur yang sukses itu Yang berani, ya. mungkin dari 10 keputusannya dia, mungkin 7 dia akurat, yang 3 salah. Lah itu wajar. Yang penting overall Ya. kita masih Kembali lebih ke pendidikan Pak. Memang itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau kita ini harus takut. benar. Ya. Harus benar. Karena kalau nggak benar nilainya jelek kan begitu. Makanya otak imajinasi kita, otak kita tuh harus memang kalau berbisnis itu harus liar. Jadi orang yang takut kita berani. Oke. Orang Berarti yang berarti begini Bu, dibuka aja cabangnya. iya, ternyata kalau nggak nggak laku ya ditutup kan gitu aja, sederhana. Yang Baik. yang Ya. penting kan kita properti mungkin rumah tidak beli ya atau sewa cukup ya toh. Ya. Ya. Oke. Baik. Saya kira waktunya ya Mbak ya. Wah sayang sekali ini waktunya sangat terbatas Pak. Ini sudah masuk adzan duhur, kemudian istirahat sholat. Terima kasih banyak Pak Agus, banyak sekali insight ya yang kita dapatkan ya. Dan ini insight-insight ini tidak hanya untuk kuliner ya. Jadi bisnis itu apapun produknya, semua ilmunya sama. Ya, yang bisa kita jadikan garis merah di talkshow kita hari ini adalah yang pertama, seorang business owner harus memiliki jiwa berani. Intinya harus berani mengambil keputusan, harus berani menanggung resikonya, dan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang sudah ditetapkan. Kemudian sebagai business owner di step berikutnya harus mampu mendelegasikan dirinya atau harus mampu menduplikasi dirinya. Nah ini alhamdulillah di TDA Pak, di TDA ada semacam kurikulum untuk bagaimana membuat sistem dan membreakdownnya. Jadi apa saja kebutuhan di bisnis kita di breakdown satu-satu, kemudian mulai dicari talent-talent yang pas untuk memasuki posisi-posisi itu. Dan yang terakhir adalah yang luar biasa lagi yang bisa kita garis bawahi di talkshow kita hari ini adalah bisnis itu tidak ada ahlinya. Jadi di bisnis pasti ada gagal. Ya, seperti Mas Doni Kris kemarin dari 60 sekian perusahaan yang kita tahu kan hanya Malang Strudel kan ya. Tapi ternyata Mas Doni Kris ini sudah mendirikan 60 sekian perusahaan dan alhamdulillah yang 40 sekian tutup. Jadi tidak ada yang ahli di bisnis ya. Semua harus dicoba. Kalaupun gagal ya sudah ditutup, nggak usah baper gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih, selamat jalan Pak Agus Sugito. Moga-moga Deklasi bisa memberikan terus inspirasi untuk UKM-UKM di Indonesia terutama, dan ini ada rencana buka di luar negeri ya Mbak? Siapa tahu ada rencana buka di luar negeri ya, kita doakan moga-moga Pak Agus dengan Deklasinya bisa sukses memberi inspirasi ke banyak UKM teman-teman di seluruh Indonesia, dan teman-teman yang hadir di sini juga bisa mengikuti jejak
dan inspirasi yang telah diberikan oleh Pak Agus Deklasi. Terima kasih, selamat siang, saya kembalikan ke Mas Ipul Mluma.